Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Pancasila Numerik dari Ideologi ke Indeks. Semenjak lahirnya, selama lebih dari 7 dekade, Pancasila menjadi dasar filsafat bangsa Indonesia, namun belum memiliki perangkat operasional yang memungkinkan pengukuran secara objektif terhadap kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, atau integritas pejabat negara. Nah, hal ini menyebabkan Pancasila itu sering berhenti pada tataran normatif, simbolik, bahkan retoris. Pancasila numerik, sebagaimana dimaksudkan untuk dikembangkan dalam kerangka sistem nilai, teori, kaidah, dan rekonstruksi tata kenegaraan Indonesia, itu mengusulkan sebuah pendekatan baru, berupa kuantisasi, ditangiblekan gitu, atas nilai Pancasila, melalui suatu penyusunan faktor, kriteria, bobot, dan scoring. Pendekatan semacam ini memungkinkan munculnya pemetaan moral dan evaluasi yang terukur, tangible, atas kualitas sebuah kebijakan. Nah, tayangan ini mencoba menguraikan landasan filosofis, urgensi praktis, metodologi evaluatif, dan implikasi, serta strategis penerapan Pancasila numerik, dalam tata kelola negara Indonesia. Dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, secara paralel, Pancasila numerik menawarkan jalan baru menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pancasila lebih sering hadir sebagai simbol legitimasi, ketimbang sebagai pedoman evaluatif yang bersifat operasional. Nah, masalah utamanya itu terletak pada ketiadaan perangkat metodologis, yang berfungsi menjembatani nilai moral Pancasila dengan proses pengambilan keputusan di sektor real. Nah, Pancasila sementara ini masih bersifat abstrak. Di sisi lain, kebijakan publik itu memerlukan indikator yang terukur. Nah, celah antara kondisi ideal dan faktual inilah yang menyebabkan terjadinya pengingkaran nilai Pancasila yang luput itu dari mekanisme kontrol. Nah, Pancasila numerik hadir sebagai upaya mengubah Pancasila dari paradigma normatif, menjadi sistem evaluasi yang operasional gitu, yang menggunakan metodologi kuantitatif kualitatif, untuk menilai kebijakan publik dengan lebih objektif. Nah, pendekatan semacam ini menurunkan nilai-nilai Pancasila ke dalam faktor, kriteria, bobot, dan indeks. Sedemikian sehingga setiap kebijakan itu dapat dihitung tingkat keselarasan moralnya, antara kondisi faktual, dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila numerik itu bukan sekedar inovasi yang sifatnya teknis, melainkan sebuah rekonstruksi epistemologis, terhadap cara negara menerapkan atau mengejawantahkan Pancasila dalam praktek pemerintahan. Kembali bahwa mengapa Pancasila saat ini tidak cukup, dalam arti tidak cukup secara operasional. Sebabnya adalah Pancasila masih bersifat normatif dan memang tidak operasional. Pancasila sejauh ini diinterpretasikan secara deskriptif normatif,
tanpa diiringi adanya mekanisme evaluatif ya, yang objektif. Tidak ada standar numerik untuk menjawab pertanyaan, misalkan ya, sejauh mana sebuah kebijakan itu memenuhi sila kemanusiaan. Ya. Contoh lain, ya, bagaimana mengukur keadilan sosial secara terukur gitu, tangible gitu. Nah, tercatat bahwa pemahaman Pancasila itu sering berhenti pada penjabaran naratif ya, dan penguatan moral sekali lagi tanpa instrumen untuk mengimplementasikan secara teknis. Oleh karena itu, ya, tanpa konversi ke indikator dalam bentuk angka-angka, Pancasila itu rentan direduksi menjadi retorika semata. Implementasi Pancasila sejauh ini tidak cukup ya. Nah, sebab berikutnya adalah karena rentan dimanipulasi oleh kekuasaan. Nah, ketika nilai moral itu tidak memiliki standar kuantitatif, ya, maka mudah muncul klaim gitu secara sepihak. Ya. Seorang pejabat dapat menyatakan kebijakannya yang paling sesuai atau paling Pancasilais gitu, tanpa dapat dibuktikan atau diukur secara real. Gitu. Nah, semacam ini bisa disebut sebagai value ambiguity ya, yakni ketidakjelasan nilai yang memungkinkan adanya penyimpangan etis oleh pemegang kekuasaan gitu. Nah, hadirnya Pancasila numerik ini adalah untuk menutup celah ya manipulatif semacam ini ya, dengan mengkreasikan instrumen evaluatif yang terstandar dan dapat diaudit oleh publik secara terbuka. Sebab lain dari realitas Pancasila itu tidak cukup secara operasional, ya. Ini karena tidak ada mekanisme audit etis dalam kebijakan publik gitu. Saat ini ya Indonesia hanya menggunakan gitu analisis ekonomi, analisis resiko gitu, analisis dampak lingkungan dan seterusnya. Namun belum memiliki analisis Pancasila yang terukur gitu. Padahal konstitusi menuntut seluruh kebijakan negara itu harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila. Nah, konsep numerik ya, itu memampukan integrasi nilai moral dalam perencanaan pembangunan ya, dengan melalui logika yang dapat diverifikasi, gitu, dapat diukur. Kita masuk kepada landasan teoritis Pancasila numerik. Nah, Pancasila sebagai sistem nilai dan struktur kaidah. Nah, kerangka Pancasila numerik itu memandang Pancasila sebagai pertama sistem nilai, kemudian kedua struktur kaidah, ketiga instrumen evaluasi. Setiap sila diturunkan menjadi faktor operasional. Ini sebagai contoh, ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini terindikasi pada faktor keadilan, keberadaban, dan martabat manusia. Contoh lain, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mengarah pada pemerataan, ya, akses, distribusi kekayaan. Ya. Nah, pendekatan semacam ini mengikuti gagasan bahwa nilai moral itu dapat dijadikan indikator kuantitatif ya, tanpa kehilangan hal yang sifatnya substantif. Landasan teoritis atau kerangka teoritis berikutnya dari Pancasila numerik adalah integrasi metodologi kualitatif dan kuantitatif. Pancasila numerik menggunakan konsep multi kriteria decision analysis, yakni memadukan evaluasi kualitatif yang sifatnya interpretatif
dengan matriks kuantitatif gitu, dalam bentuk bobot dan skor. Nah, ini rumusnya ada NP sigma FI kali WI kali SI, di mana F adalah faktor nilai, W bobot, S skor dampak gitu. NP merupakan nilai Pancasila sebagai suatu kebijakan. Nah, model ini sejalan dengan metode evaluatif yang digunakan dalam indeks global seperti Human Development Index, ya, World Governance Indicators, di mana nilai-nilai didapatkan diejawantahkan ya, menjadi skor numerik gitu. Nah, ini rumus dasar gitu. Kami sebagai pengembang Pancasila numerik dari waktu ke waktu berupaya terus untuk mengembangkan ya, sistem numerik yang canggih, kurang lebih seperti itu. Struktur model Pancasila numerik itu pertama penurunan nilai ke dalam faktor dan kriteria. Ya. Nah, setiap sila dipetakan menjadi faktor nilainya, kriteria operasional, indikator evaluatif, dan standarisasi skor ya, dari 0 hingga 10 gitu, range-nya gitu, kisarannya. Misalkan sila persatuan Indonesia dapat diukur melalui derajat fragmentasi sosial, ya, potensi konflik, ya, tingkat inklusivitas kebijakan, ya, dan lain-lain gitu. Indikator struktur model berikutnya adalah bobot dan normalisasi. Bobot mencerminkan tingkat kepentingan relatif pada tiap sila gitu. Nah, kemudian normalisasi ini, atau lebih tepatnya sebenarnya nilai performa itu diperlukan agar bobot mencapai 100%. Nah, dari rumus WN sama dengan WI ya, dibagi sigma WI ya. Ini kita lihat contoh penilaian kebijakan ya, misalkan evaluasi proyek sebuah pembangunan infrastruktur gitu. Nah, ini pada kolom sila kemudian ada faktor bobot, skor, dan nilai gitu. Kita lihat dari sila pertama ya, kemudian kedua, ya, ketiga, keempat, dan kelima itu dengan persamaan di atas dapat diukur bobotnya, ya, kemudian skornya hingga nilainya gitu. Ya. Nah, yang kemudian diperoleh secara total nilainya adalah 6,6 dari 10 gitu. Nah, ini masuk dalam kategori layak namun perlu perbaikan. Sekali lagi ini hanya contoh yang sangat sederhana gitu. Kami tengah berupaya untuk mengembangkan ya, sistem Pancasila numerik ya, agar dapat secara implementatif itu dapat dilakukan dengan tepat ya, terukur. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila numerik? Ya. Ini pertama untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, abuse of power. Gitu. Nah, dengan penilaian secara numeris yang sifatnya objektif, itu mengurangi potensi korupsi, nepotisme, ya, penyalahgunaan diskresi gitu. Kemudian politisasi Pancasila untuk tujuan-tujuan kelompok tertentu dalam bentuk manipulatif gitu. Nah, jika semua kebijakan diperlukan atau dalam tanda petik harus lulus indeks Pancasila, maka akuntabilitas ya, itu
tentu saja akan meningkat. Manfaat lain dari Pancasila numerik adalah sebagai bentuk reformasi birokrasi berbasis etika objektif gitu. Nah, Pancasila numerik dalam hal ini menjadi dasar seleksi pejabat, ya, promosi karier gitu, kemudian termasuk evaluasi kinerja, ya, serta pengawasan pegawai negeri itu atau ASN. Gitu. Nah, kemudian juga sebagai sebuah perencanaan pembangunan berbasis nilai gitu, value based policy gitu, di mana RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian juga yang daerah dan dokumen perencanaan lain itu dapat diukur kontribusinya terhadap misalkan kemanusiaan, kemudian persatuan nasional, keadilan sosial, dan seterusnya. Nah, ini sedemikian sehingga menjadi lebih terukur dan bermanfaat serta lebih berdaya guna. Pancasila numerik itu akan dilakukan digitalisasi gitu. Ya, sedemikian sehingga ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola digital, sebenarnya tata kelola pemerintahan gitu, yang transparan gitu. Nah, diketahui bahwa pada era digital itu dituntut adanya data dividend governance, ya, kemudian sistem evaluasi berbasis angka, transparansi publik, ya. Nah, dengan Pancasila numerik itu dimungkinkan adanya audit digital, ya, visualisasi skor, ya, dashboard kebijakan, ya, kemudian juga adanya AI, ya, berbasis pada nilai Pancasila. Selanjutnya adalah Pancasila numeris, ya, diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan, di mana melalui bobot yang terukur dan kuat pada sila keadilan sosial, Pancasila numerik memastikan kebijakan pemerintah atau negara itu lebih berorientasi pada pemerataan dan inklusivitas. Kita masuk pada tantangan implementatif gitu. Hal yang mungkin muncul adalah resistensi birokrasi terhadap mekanisme penilaian melalui Pancasila numeris, ya, karena ini suatu hal yang baru gitu. Nah, gimana terjadi resist to change pada sebagian kalangan gitu. Kemudian resiko teknokratisasi nilai moral gitu, ya, jika hal ini tidak dikawal secara filosofis gitu, ya. Kemudian juga kebutuhan lembaga independen untuk menjaga objektivitas, ya, ini sebagai kontrol publik gitu. Dan juga tantangan implementatif berikutnya adalah perlunya pendidikan politik dan literasi Pancasila numerik, ya, pada masyarakat. Namun potensi adanya tantangan di atas itu katakanlah dapat diatasi melalui pertama regulasi gitu, undang-undang gitu. Kemudian juga pelatihan kepada aparatur, ya, ASN. Kemudian juga perlunya kolaborasi antara akademisi dengan pemerintah, ya, dan juga penguatan berbagai lembaga yang terkait dengan kajian tentang Pancasila. Dapat ditandaskan bahwa Pancasila numerik merupakan kebutuhan yang strategis, ya, bagi bangsa Indonesia.
dengan mengembangkan Pancasila numerik ya, sebagai alat evaluasi operasional, maka diharapkan pertama menutup adanya ruang penyimpangan kekuasaan, ya, karena segala sesuatunya akan ternilai, ya, terukur gitu. Nah, kemudian juga memperkuat akuntabilitas publik, ya, otomatis seperti itu gitu. Juga memastikan kebijakan yang selaras nilai bangsa gitu, ya, nilai-nilai kebangsaan gitu. Dan kemudian juga mengharmoniskan ya moralitas dan rasionalitas teknologi. Sekali lagi konsep ini bukan sekedar inovasi metodologis, namun juga sebagai langkah transformasional gitu, langkah transformatif ya menuju negara yang lebih beradab, transparan dan adil. Indonesia Jaya. Wallahu alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian Anda.